Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, apa kabar? Kebetulan pada pagi hari ini memang cuaca cerah. Masih bersama Tuser Jambi, tukang servis ya. Tuser itu apa ya? Tukang servis Jambi. Khusus bagi para pemula yang berkecimpung dan ingin mempelajari tentang elektronika ya, teknik dasar elektronika. Di sini bersama Tuser Jambi ingin memperkenalkan beberapa perlengkapan kerja elektronika dasar ya bagi pemula. Bagi yang sudah mahir, yang sudah senior, abaikan saja. Intinya bersama Tuser Jambi ingin berbagi sedikit tentang teknik dasar atau perlengkapan kerja elektronika. Simak baik-baik, dan jika ini bermanfaat silakan share, like, and comment. Dan jangan lupa sebelumnya tak bosan-bosannya untuk mensubscribe channel Tuser Jambi ini, karena akan mendukung keberlangsungan daripada informasi-informasi terbaru dari kami Tuser Jambi di sini yang masih sama-sama kita belajar tentang dunia elektronik. Karena sebuah ilmu itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu itu mengalami penambahan, mengalami perubahan teknologi yang sangat pesat. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensubscribe, yang sudah hadir di channel ini. Semoga kebersamaan kita membuahkan suatu keberkahan, dan saya doakan semoga para pemirsa semuanya, para teman-teman semuanya diberikan kelancaran, kemudahan rezeki, keberkahan dalam melaksanakan semua aktivitasnya. Baik, saya mulai saja. Apa-apa saja perlengkapan kerja elektronik dalam suatu pekerjaan, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya alat bantu. Misal kita akan memindahkan batu besar dari suatu tempat ke tempat lain, maka alat-alat bantu adalah seperti katrol ya, gerobak atau pengangkut dan sebagainya. Nah, di dalam praktek elektronik juga demikian, maka alat bantu tersebut juga sangat dibutuhkan. Dalam kesempatan ini akan saya perkenalkan yang pertama adalah obeng ya. Obeng, mana obeng? Ini obeng ya. Saya mempunyai sebuah obeng ini yang lumayan panjang ini. Panjangnya sekitar 40 cm. Kenapa panjang? Karena sesuai dengan kebutuhan. Terkadang saya membutuhkan obeng yang panjang, dan ada juga obeng yang pendek seperti ini ya. Pendek. Ini saya memiliki obeng. Nah, obeng itu pun bermacam-macam, ada dibagi beberapa macam. Ada yang obeng biasa, yaitu obeng yang mempunyai mata obeng yang berbentuk pipi, atau sering disebut dengan obeng min ya, seperti ini ujungnya min. Nah, ini ujungnya min ini. Kemudian yang kedua adalah obeng kembang. Ya, ini tadi. Atau kalian bisa memiliki obeng kembang yang timbal balik seperti ini. Nah, ini berbentuk kembang atau menyerupai alur kembang seperti ini ya. Nah, ini namanya obeng kembang. Dan ini tadi adalah obeng pipi ya, atau obeng min. Nah, jadi sesuai dengan kegunaan obeng, yaitu untuk melepas kepala sekrup ya. Ukuran obeng ya juga bermacam-macam, tadi sudah saya jelaskan. Ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya, ada yang besar sekali ini yang panjang seperti ini. Jadi sesuai dengan kegunaan masing-masing. Ada juga yang namanya obeng test pen di sini ya, nanti untuk mengetes arus listrik seperti ini. Misalkan kita colokkan ke listrik ya, ini nanti akan menyala seperti itu. Nah, ini karena di tempat terang ya, kurang begitu menyala. Nah, itu menyala itu. Nah, apabila saya tekan ya. Nah, ini namanya obeng test pen
ya, dicolok ke listrik seperti ini. Obeng test pen. Itu yang pertama adalah obeng, kemudian yang kedua adalah pinset. Apa itu pinset? Jadi pinset itu bentuknya seperti ini, ya. Ini bentuknya pun bermacam-macam. Jadi namanya pinset. Pinset juga mempunyai berbagai ukuran serta model, ya. Seperti ini, modelnya juga berbagai macam. Jadi fungsi daripada pinset ini adalah kegunaannya untuk menjepit komponen, ya, atau mengambil suatu komponen yang sangat kecil, atau meluruskan atau membengkokkan kaki-kaki komponen elektronik, ya. Jika dipegang tangan kan panas, ya, kalau saat disolder. Bisa juga dijepit di ujungnya seperti ini. Nah, itu kegunaan daripada pinset, ya. Jadi harus dimiliki untuk bagi pemula ini, ya, pinset. Kemudian yang kedua tang juga itu bermacam-macam. Ada yang mempunyai kegunaannya masing-masing pula. Ada yang namanya tang yang moncong lancip seperti ini, tang lancip seperti ini, untuk melepas komponen atau untuk mendekatkan, untuk menjepit lah gitu, ya. Kemudian tang potong. Nah, saya mempunyai tang potong ini, yang model terbaru. Ini juga tang potong bila diperlukan untuk skala besar, ya, yang dipotong besar, untuk memotong kabel, untuk memotong komponen, ya, bermacam-macam. Itu tang digunakan untuk meluruskan atau membengkokkan juga sama, atau untuk memotong, ya. Nah, itu fungsi tang, ya, kegunaan tang. Nah, ini ada juga tang yang besar nih, seperti ini, ya, tang. Kemudian solder, ya. Solder adalah alat pemanas untuk melelehkan timah hingga menempel pada kaki-kaki komponen elektronik atau pada sirkuit printed circuit board atau PCB, sering disebut PCB. Gitu. Jadi solder itu pada zaman dahulu memakai pemanasnya, memakai dibakar di lampu petromak, ya, atau tungku atau kompor pada zaman dahulu. Namun pada perkembangan zaman, pada zaman sekarang adalah solder itu untuk maksudnya pemanasnya adalah untuk dari energi listrik. Ini saya mempunyai beberapa buah solder. Jadi belilah solder dengan kualitas yang terbaik. Ini sudah lama menemani saya bekerja, solder saya, mereknya Good, ya, yang terrekomendasikan. Saya mempunyai dua, dan yang satu dengan mata yang runcing, ya, yang satunya dengan mata yang biasa. Jadi nanti fungsinya pun berbeda-beda, tergantung daripada pemakaian di lapangan, ya, gitu. Jadi kalau bagi pemula, ya, boleh salah satunya saja dulu untuk dimiliki dan untuk dipergunakan. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah solder, ya. Kemudian pisau, ya, pisau atau karter lah, seperti ini. Ini digunakan untuk membersihkan bagian-bagian kotoran dengan cara kita kerok, ya, atau kita kita bersihkan lah gitu, ya, sebelum disolder atau sebelum direkatkan gitu dengan solder. Jadi dikerik-kerik seperti ini, biar supaya saat disolder nanti menempel dengan sempurna, ya. Kemudian gunting. Nah, kebetulan gunting saya ini belum ketemu tadi mana. Tahulah, ya, namanya gunting, ya. Juga bisa untuk memotong kabel, untuk memotong isolasi dan sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah multimeter. Nah, ini dia. Ini yang namanya multimeter, ya. Multimeter ini sering disebut dengan apometer. Nah, apa itu apometer? Apometer adalah merupakan singkatan dari ampere, volt, ohm, ya. Jadi disingkat dengan AVO, ampere, volt, ohm, ya. Tentunya para
ini namanya pencinta elektronik atau belajar elektronik udah paham lah apa itu APU ya, ampere, volt, ohm. Jadi multimeter ini digunakan untuk mengukur besaran arus, tegangan, dan hambatan listrik. Di samping itu juga dapat digunakan untuk mengetes dioda ya, itu komponen ya, transistor, dioda, transistor, apakah dia dalam keadaan baik atau sudah jelek atau sudah bisa digunakan. Jadi kita ngukurnya pakai multimeter atau APU meter. Nah, di dalam APU meter ini terdapat beberapa skala. Ini dapat dipindah-pindah ya. Nah, skala 1, kemudian kali 10, kali 1 kilo. Dan ada fungsi-fungsi yang lain nanti akan kita jelaskan pada video-video berikutnya. Jadi dalam penunjuk skala ini ya, nanti kan ini ada skala yang ini jarum ya, jarum, kemudian mengatur posisi 0 ini sini, anjas nih ya, ini untuk mengatur posisi 0 jarum, maksudnya posisinya di 0 ya, harus di 0. Kemudian batas ukur ohmmeter sampai ke sini saat gitu ya. Ada untuk mengukur AC di sini. Dan ada yang untuk mengukur DC, dan untuk skala-skala lainnya akan kita perjelas nanti pada pertemuan berikutnya. Oh ya, ini satu lagi, ada sebuah alat namanya untuk menghisap timah ya. Untuk begitu disolder di papan PCB, kita hisap timahnya, ini menghisap nih. Seperti itu. Dan tak kalah penting ini, kalau jika ingin dimiliki, adalah sebuah bor listrik seperti ini ya. Bor listrik pakai DC, pakai baterai 12 volt seperti ini, untuk mempermudah nih kalau sudah nanti lumayan bisa beli ini ya. Ini bisa digerakkan saja, mempercepat atau memperingan pekerjaan kita dalam mereparasi sebuah elektronik ya. Jadi pada kesempatan ini kami cukupkan sampai di sini dulu untuk beberapa penjelasan tentang peralatan atau perlengkapan kerja elektronik dasar ya. Jadi nanti kita akan berjumpa kembali pada yang ini aja, dasar-dasarnya dulu ya. Nanti ada peralatan-peralatan selanjutnya yang harus kita miliki atau kita lengkapi, tergantung kebutuhan daripada pekerjaan kita. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat dan berkah tentunya bersama Twister Jambi. Jadi saya sudahi sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.